Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 13 Maret tahun 2024 adalah hidup dalam terang, kegelapan tersingkirkan. Hidup dalam terang, kegelapan tersingkirkan. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan terambil dari Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Berkatilah kami semuanya, agar firman-Mu bisa kami tangkap untuk menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan urapi, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini mampu menjelaskan firman-Mu dengan benar. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 yang demikian bunyinya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarkanlah aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di dalam tempat yang gelap, maka kita tidak bisa melihat sekitar kita. Kita pasti merasa tidak nyaman. Kita bisa menabrak apapun yang ada di sekitar kita, dan itu bisa melukai, menyakiti diri kita, dan bahkan orang lain. Tidak bebas bergerak atau melakukan sesuatu, mendatangkan perasaan sumpek. Maka tidak heran ketika lampu mati tiba-tiba menyala kembali, biasanya tanpa sadar kita bersorak, melepaskan kelegaan kita. Dalam bacaan yang kita baca tadi berbicara tentang Yesus sebagai terang dunia. Saya ingat dalam bahasa Jawa, paling sedikit ada 3 ungkapan
3 ungkapan tentang terang yang mungkin pernah kita dengar, kita mengerti. Yang pertama, ungkapan bahasa Jawa, golek jalan padang. Artinya mencari jalan terang. Biasanya merupakan nasihat, misalnya nasihat untuk orang tua, orang yang sudah tua, yang hidupnya tidak benar. Ada ungkapan bahasa Jawa demikian, wis tuwa, mbok yo golek dalan padang. Sudah tua, sebaiknya cari jalan terang, hidup yang benar, yang baik. Jadi ungkapan ini, yang pertama ini, menggambarkan orang sedang mencari jalan terang dan belum mendapatkannya. Itu yang pertama. Ungkapan yang kedua dalam bahasa Jawa, ngerti jalan padang, weruh jalan padang. Sudah mengerti artinya sudah mengerti, sudah melihat jalan terang. Tetapi baru terbatas pada melihat dan mengerti. Belum berjalan dalam terang tersebut. Jadi masih baru terbatas mengerti atau melihat. Yang ketiga, melaku ning dalan padang. Artinya berjalan di jalan terang. Hidupnya ada dan berjalan di dalam terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 12 dari bacaan kita, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai terang. Akulah terang dunia. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 12. Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, maka hal ini mengajar kita, mengingatkan kita. Yang pertama, ketika Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia, itu jelas dunia sedang dalam kegelapan. Menarik sekali, kisah pengakuan Tuhan Yesus sebagai terang dunia itu ditulis, diberikan setelah kisah yang memprihatinkan. Kisah yang memprihatinkan isinya apa? Di mana dalam perikop di atas dari bacaan kita dikisahkan peristiwa perempuan berzina yang diperlakukan tidak manusiawi oleh para tokoh agama. Ada praktek kesewenang-wenangan, ada praktek egoistis, ada ketidakadilan, karena perempuan ini dikorbankan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya untuk mencobai Yesus, menjatuhkan Yesus, mencari kesalahan Yesus. Perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi ini menunjukkan mereka kehilangan kasih. Hidupnya tidak ada kasih, hidupnya egois, hidupnya mementingkan diri sendiri, mengorbankan perempuan berzina ini hanya untuk mencari popularitasnya. Sebagai tokoh agama, seharusnya hidup mereka itu benar harusnya, tetapi ternyata tidak. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa perbuatan dosa adalah perbuatan kegelapan. Perbuatan dosa itu perbuatan kegelapan. Inilah gambaran dunia yang rusak oleh dosa, sehingga dunia hidup dalam kegelapan. Yesus yang adalah terang dunia datang membawa terang kepada dunia, sebab dunia tidak bisa melepaskan diri dari kegelapan hidup, dari dosa-dosa. Ini yang pertama. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, maka ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apa artinya? Artinya yaitu mengikut Yesus itu berarti bersedia meninggalkan kegelapan
dan hidup dalam terang. Itulah pengikut Yesus. Kata mengikuti, menarik kata mengikuti, mengandung arti mengikuti atau menyertai terus. Mengikuti, mentaati peraturan atau kehendak dari yang diikuti. Itu yang pertama arti kata mengikuti. Jadi hidupnya mengikuti, mentaati yang diikuti. Sedangkan terang hidup mempunyai pengertian terang yang terpancar dari sumber hidupnya, yaitu Allah. Jadi terang hidup itu mempunyai dua pengertian. Terang yang terpancar dari sumber kehidupannya, yaitu Allah. Itu terang yang dari Allah, itu terang hidup. Lalu kemudian yang kedua, terang yang memberi kehidupan. Jadi terang yang dari Allah tadi memberikan kehidupan. Siapapun yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh pasti akan hidup dalam terang. Artinya hidupnya selalu dalam pengharapan. Karena Tuhan sudah memberikan terang hidup, hidup yang sejati, maka hidup orang yang mengikut Yesus adalah hidup di dalam kehidupan yang sejati. Kita sebagai murid Yesus, sang terang dunia, maka kita harus selalu mempunyai pengharapan. Bagaimanapun keadaan kita harus punya pengharapan. Kita tidak akan kehilangan harapan. Itulah kalau kita ikut Yesus. Lalu di samping ada pengharapan. Terang tadi memberi pengharapan. Yaitu kita sudah juga hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus berjalan pada jalan hidup yang benar. Harus meninggalkan cara hidup kegelapan. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi, di mana mereka tidak punya kasih karena mementingkan dirinya sendiri. Mereka tega mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Itu contoh dari hidup dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup di dalam kegelapan. Kita harus menjalani kehidupan dalam terang, meskipun sesungguhnya untuk hidup dalam terang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak cobaan, sehingga kita selalu bisa hidup di dalam tantangan yang berat. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang penuh kuasa dan kasih selalu hadir mendampingi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita dengan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajak kami, mengingatkan kami bahwa kami yang mengikut Engkau, kami hidup dalam terang. Artinya kami sudah punya pengharapan Tuhan dalam hidup kami, pemberian Tuhan. Tetapi kami juga harus hidup dalam terang, meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Saat ini kami hendak menaikkan doa kami untuk bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu menjagai bangsa kami ini, meskipun tentu masih banyak pergumulan-pergumulan. Berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka peduli kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa negara ini Tuhan. Engkau berikan berkat bagi mereka untuk mampu melakukan tugasnya. Dan Engkau yang menuntun mereka untuk hidup benar, hidup jujur, hidup setia dengan tugasnya. Dan mereka juga punya rasa takut pada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya di GKJ Sarimulyo. Berkatilah seluruh warga gereja. Berkati keluarga-keluarga yang ada.
Berkati majelis gerejamu, berkati komisi panitia yang ada Tuhan. Engkau pakai semuanya untuk memuliakan namamu. Engkau pakai semuanya Tuhan untuk melayani Engkau. Kami saat ini berdoa untuk gerejamu yang akan memperingati ulang tahunnya Tuhan pada tanggal 1 April nanti. Berkatilah agar melalui ulang tahun yang hendak kami peringati, hidup kami semakin menyadari, kami semua gerejamu menyadari, seluruh jemaatnya Tuhan, untuk semakin meningkatkan hidup, iman, dan pelayanannya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia maupun juga karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, anak kami Gregory. Kami juga berdoa untuk Bapak Cahaya Muntadi. Kami berdoa untuk Bapak Saharun. Kami berdoa untuk Ibu Sari, untuk anak kami Tunjung dan Talu Tuhan, yang opnam di rumah sakit. Demikian juga untuk Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan anak Nasya Alana Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sakit dan kami tidak tahu. Semuanya Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan dampingi. Kami juga berdoa untuk yang lanjut usia, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan yang lain yang sudah lanjut usia. Engkau berkati semuanya dan Engkau berikan kekuatan Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan renungan hari ini. Biarlah kami Engkau beri kesempatan pada waktu-waktu mendatang untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mau menaikkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.